Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang keterampilan menulis modul 5, yakni paragraf 1. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Arinda Ayu Musyofa dengan NIM 837444396. Untuk yang kedua, ada Erlisa Anika Putri dengan NIM 837444966. Dan yang ketiga, ada Mia Sukmawati dengan NIM 837444848. Dan untuk yang terakhir, ada Rini Supriyanti dengan NIM 837444737. Itulah keempat anggota kelompok kami. Paragraf 1, modul 5. Untuk kegiatan belajar 1, yakni ada paragraf deskripsi. Pengertian paragraf deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yakni describer, yang berarti menggambarkan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan kebenarannya, sehingga pembaca dapat mencintai apa yang dilukiskan itu, sesuai dengan penulisnya. Bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya kepada pembaca. Paragraf deskripsi juga disebut paragraf yang melukiskan atau memberikan suatu hal atau masalah dengan serinci-rincinya. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Dan yang terakhir, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri saat membaca paragraf deskripsi tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya, yakni ada pola pengembangan paragraf deskripsi. Ada 3 pola. Yang pertama, A. Pola pengembangan paragraf deskripsi spasial, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan menggambarkan objek khusus ruangan, benda, atau tempat. B. Pola pengembangan paragraf deskripsi subjektif, yaitu pengembangan yang menggambarkan objek seperti tafsiran, perasaan penulis. C. Pola pengembangan paragraf deskripsi objektif, yaitu dengan mendasarkan pada penggambaran objek dengan sebenarnya. Pendekatan paragraf deskripsi. Ada 3 macam pendekatan dalam paragraf deskripsi. Yang pertama, yakni ada pendekatan ekspositoris. Pendekatan ekspositoris ini disusun dengan tujuan dapat memberi keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada pendekatan impresionistik, yakni ditujukan untuk mendapatkan emosional pembaca. Dan yang terakhir ada pendekatan menurut sikap pengarang sendiri. Memperbaiki dan menyusun paragraf deskripsi. Sebuah paragraf yang baik mempunyai 3 syarat, yakni kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Langkah-langkah menyusun paragraf deskripsi. 1. Tentukan apa yang akan dideskripsikan. Misalnya, apakah akan mendeskripsikan tempat atau orang. 2. Rumuskan tujuan pendeskripsian. Apakah deskripsi dilakukan sebagai alat bantu karangan narasi, eksposisi, atau yang lainnya. 3. Tetapkan bagian yang akan dideskripsikan. 4. Rinci dan sistematiskan hal-hal yang menunjang kekuatan bagian yang akan dideskripsikan. Kegiatan belajar 2. Paragraf narasi. Pengertian paragraf deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yakni describer, yang berarti menggambarkan suatu hal.
Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan kebenarannya, sehingga pembaca dapat mencintai apa yang dilukiskan itu, sesuai dengan penulisnya. Bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya kepada pembaca. Paragraf deskripsi juga disebut paragraf yang melukiskan atau memberikan suatu hal atau masalah dengan serinci-rincinya. Pengertian paragraf narasi. Narasi adalah suatu wacana yang mengisahkan suatu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut tampak seolah-olah pembaca melihat peristiwa tersebut. Narasi ada dua jenis, yakni narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Ciri-ciri paragraf narasi. 1. Awal. Narasi berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. 2. Bagian tengah. Bagian yang memunculkan konflik diarahkan ke klimaks cerita. 3. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan yang bermacam-macam. Narasi fakta dan narasi fiktif. Fakta yang pertama, autobiografi dan biografi, yaitu siapa yang bercerita dalam wacana tersebut. Fakta yang kedua, anekdot dan insiden berfungsi sebagai bagian dari autobiografi, biografi atau sejarah tokoh. Fakta ketiga, sketsa, yaitu suatu bentuk wacana yang singkat, dikembangkan dengan menggunakan detail yang terpilih berdasarkan kerangka perbuatan naratif. Sedangkan fakta yang terakhir atau fakta yang keempat yaitu profil, yaitu grafik yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Sedangkan untuk narasi fiktif adalah narasi fiktif rekaan semua jenis karya sastra. Memperbaiki dan menyusun paragraf narasi. Cerita dirangkai menggunakan rumus 5W1H yang dapat disingkat menjadi adik Simba. Pertama ada what, apa yang diceritakan. 2. Ada where, di mana lokasi ceritanya. Dan yang ketiga ada when, kapan cerita tersebut berlangsung. 4. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. 5. Who, siapa pelaku ceritanya. Dan yang terakhir ada how, bagaimana cerita itu dipaparkan. Kegiatan belajar 3, paragraf argumentasi. Pengertian paragraf deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yakni describer, yang berarti menggambarkan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan kebenarannya, sehingga pembaca dapat mencintai apa yang dilukiskan itu, sesuai dengan penulisnya. Bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya kepada pembaca. Paragraf deskripsi juga disebut paragraf yang melukiskan atau memberikan suatu hal atau masalah dengan serinci-rincinya. Pengertian paragraf narasi. Narasi adalah suatu wacana yang mengisahkan suatu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut tampak seolah-olah pembaca melihat peristiwa tersebut. Narasi ada dua jenis, yakni narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Ciri-ciri paragraf narasi. 1. Awal. Narasi berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. 2. Bagian tengah. Bagian yang memunculkan konflik diarahkan ke klimaks cerita. 3. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan yang bermacam-macam. Di dalam slide ke-16 ini, kita akan membahas tentang teknik pengembangan paragraf argumentasi. Teknik pengembangan paragraf argumentasi ini ada 5 macam.
Yang pertama yakni menentukan topik atau tema, menetapkan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik, dan yang terakhir yakni mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Menyusun dan memperbaiki paragraf argumentasi. Untuk mengetahui itu apakah paragraf argumentasi atau bukan, marilah kita analisis satu persatu. Yang pertama, pernyataan faktual. 2. Asumsi. 3. Uraian definisi, uraian teoritis, pendekatan, dan tujuan. Jadi dari 6 poin ini, kita bisa mengetahui apakah paragraf tersebut termasuk paragraf argumentasi atau paragraf yang lainnya. Pada saat menyusun paragraf, kita tidak boleh menyusun secara asal-asalan atau sembarangan. Ada poin-poin yang harus ditaati dalam penyusunan paragraf. Contohnya paragraf argumentasi. Berikut langkah-langkah menyusun paragraf argumentasi. Yang pertama ada menentukan tema, 2. Menetapkan tujuan, 3. Mengumpulkan data, 4. Menyusun karangan, 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan. Karena ini termasuk paragraf argumentasi, jadi pengumpulan data sangat diperlukan. Di dalam paragraf argumentasi, ada 2 jenis teknik pengembangan paragraf argumentasi, yakni teknik induktif dan teknik deduktif. Teknik induktif adalah penyusunan argumentasi dengan mengemukakan lebih dahulu bukti-bukti yang berkaitan dengan topik. Sedangkan teknik deduktif adalah penyusunan argumentasi yang dilakukan dengan mengemukakan lebih dahulu kesimpulan yang umum dan disusul dengan uraian yang mengenai hal-hal khusus. Sekian dari kelompok kami, kelompok modul 5, yang telah mempresentasikan modul 5, yakni paragraf 1. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.